Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini dibagi atas dua macam. Yang pertama adalah sel Volta atau sel Galvani. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Yang akan kita bahas sekarang adalah sel Volta atau sel Galvani. Nah, sel Volta atau sel Galvani ini merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi sel Volta itu adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik. Prinsip kerja dari sel Volta ini adalah menghasilkan arus listrik karena adanya aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian yang disebut dengan bagan sel Volta. Nah, sel Volta ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta, berasal dari Italia. Dia menentukan terbentuknya arus listrik dari reaksi kimia, di mana reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi, dan alatnya disebut dengan sel Volta. Perhatikan, ini adalah alat sel Volta, di mana di dalam alat ini terdiri dari voltmeter, kemudian ada elektroda, kemudian ada larutan elektrolit, dan ada jembatan garam. Ini saya contohkan adalah larutan elektrolit ZnSO4 dan CuSO4, di mana logam tembaga, ini logam tembaga ya. Ini logam tembaga. Ini logam tembaga dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Misalkan larutan CuSO4 1M, di mana larutan CuSO4 ini di dalam larutannya terurai menjadi Cu12 dan SO42-. Kemudian kita masukkan juga logam seng ya, logam seng nih. Logam seng dilarutkan ke dalam larutan ZnSO4 sama konsentrasinya, di mana kedua larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini adalah jembatan garam yang berupa tabung U. Nah, dalam jembatan garam ini berisi atau diisi agar-agar dan garam-garam, bisa garam KCl, bisa garam NaNO3 dan lain sebagainya. Pokoknya ini dihubungkan oleh jembatan garam. Nah, di sini ditutup dengan tutup yang berpori, misalkan dengan kapas. Sedangkan dari kedua elektroda, baik elektroda Cu atau tembaga dan elektroda Zn, dia dihubungkan dengan alat penunjuk arus. Ini dihubungkan dengan alat penunjuk arus untuk menentukan arus listrik yang terjadi dari reaksi pada kedua larutan tersebut. Nah, pada reaksi ini akan terjadi reaksi di mana logam Zn ya, di mana logam Zn ini akan terurai menjadi Zn2+. Jadi kalau kita lihat logam Zn ini terurai dia menjadi Zn2+. Zn2+, yaitu Zn ini tadi, ini adalah elektrodanya, terurai menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron ya. Jadi Zn2+ ini dia, ini logam Zn tadi, ini logam Zn tadi terurai menjadi Zn2+, terurai menjadi Zn2+. Nah, kemudian melepaskan elektron. Nah, ini adalah elektron, dan elektron.
kan bergabung, dan logam Zn12 ini bergabung dalam larutan ZnSO4. Ya, berarti kan di dalam larutan ini udah ada Zn2+ dan SO4 2-. Nah, Zn yang dari Zn2+ yang berasal dari logam Zn ini akan bergabung dengan larutan ZnSO4. Elektron ini mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Ya, jadi ini ya, elektron ini akan mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu, di mana pada elektroda Zn ini adalah anoda, pada elektroda Cu dia adalah katoda. Jadi pada sel volta ini katodanya bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif. Ini reaksi yang terjadi, atau supaya lebih gampang dikenal sebagai kapan. Kapan itu adalah katoda positif, anoda negatif. Jadi kalau pada sel volta katodanya bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif. Nah, kita lanjut lagi. Sehingga elektron-elektron yang dilepaskan oleh logam Zn menjadi Zn2+ akan mengalir ke katoda. Jadi ada perpindahan elektron dari anoda ke katoda, karena Zn teroksidasi menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, elektron ini masuk ke dalam katoda, akan terjadi transfer elektron dari anoda ke katoda, sehingga ion Cu2+ yang ada di dalam larutan dia menerima 2 elektron masuk kemari nih. 2 elektron. Nah, ini dia. Nih. Nah, 2 elektron yang berasal dari anoda ini ditangkap oleh Cu sehingga merubah menjadi Cu. Nah, ini secara terus-menerus. Reaksi ini berlangsung secara terus-menerus sampai nanti elektroda Zn-nya habis. Nah, pada waktu terjadinya transfer elektron atau berpindahnya elektron dari anoda ke katoda, pada voltmeter terjadi pergerakan arus pada voltmeter, di mana voltmeternya terukur di situ 1,1 volt. Jadi reaksi ini menghasilkan listrik sebesar 1,1 volt. Kalau kita perhatikan di sini, arus listriknya menghasilkan listrik sebesar 1,1 volt. Nah, setelah itu kalau kita lihat dalam larutan ZnSO4 di sini, dalam larutan ZnSO4 terjadi kenaikan jumlah ion Zn2+ dibandingkan jumlah ion SO4-nya. Jadi di sini pada gelas kimia di sini terjadi penambahan atau peningkatan ion Zn2+, sehingga di sini akan kelebihan muatan ion, yaitu kation. Di sini akan kelebihan kation, ion positif, karena terionnya Zn menjadi Zn2+, sehingga di anoda atau pada larutan Zn2+ akan kelebihan kation. Sedangkan di anoda, karena Cu2+-nya ini mengendap, ya, karena dia menangkap elektron, maka di sini akan kekurangan kation, maka di sini akan kelebihan anion. Ya, di sini akan kelebihan anion. SO42- dia akan kelebihan anion. Nah, untuk menyetarakan jumlah kation dan anion, maka ke dalam larutan ZnSO4 itu masuk anion. Anion apa? Anion NO3- ke dalam larutannya. Sedangkan pada larutan COS4 terjadi kekurangan Cu2+.
atau dapat disebut dengan kelebihan ion SO4 2- atau kelebihan ion anion. Maka ion SO4 2+ ini masuk ke jembatan garam menggantikan anion yang ada di jembatan garam tersebut, sehingga jumlah kation dan anion di dalam larutan tersebut akan menjadi stabil, akan disetarakan. Nah, banyaknya arus listrik yang dihasilkan dari kedua elektroda tersebut dapat ditentukan besarnya dengan menetapkan potensial elektrodanya. Jadi dapat dikatakan di sini ini hasil dari eksperimen sebanyak 1,1 volt. Kalau kita buatkan persamaan reaksinya seperti ini. Pada katoda dia terjadi reaksi reduksi. Pada katoda di sini kita lihat dia terjadi reaksi reduksi. Nih, pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu, dan Zn pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini pada katoda ya, pada katoda tadi dikatakan kan kapan katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Ini kita lihat katoda positif, anoda negatif. Jadi pada katoda dia bermuatan positif, sedangkan pada anoda dia bermuatan negatif. Nah, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Reaksinya adalah Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi pada katoda dia terjadi reduksi. Sedangkan pada anoda, yaitu muatannya adalah katoda positif, anoda negatif. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi apa? Oksidasi dari Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Reaksinya adalah oksidasi. Sehingga reaksi secara keseluruhan ini adalah reaksi redoks. Ini sudah sama kita coret, di mana Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+, dan potensial sel yang dihasilkan adalah 1,1 volt. Ya, dari reaksi ini potensial sel yang dihasilkan adalah 1,1 volt. Oke, bisa dipahami bahwa potensi yang dihasilkan adalah 1,1 volt. Perhatikan dulu, perhatikan dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini dia adalah reaksi yang terjadi. Nah, bagaimanakah sel voltanya atau diagram selnya? Maka diagram selnya adalah diagram sel. Nah, diagram sel yang perlu kita ketahui yang di sebelah kiri itu adalah reaksi oksidasi. Yang di sebelah kanan adalah reaksi reduksi, atau dibuat di sini diagram selnya. Anoda, anoda, ya, sel, kemudian sel katoda. Jadi reaksi anoda di sebelah kiri, reaksi katoda di sebelah kanan. Apa reaksi kanan anodanya? Ini dia, Zn menjadi Zn2+ oksidasi. Zn
menjadi Zn2+. Nah, strip 2 ini adalah jembatan garam, sehingga menjadi apa? Cu2+ menjadi Cu. Nah, inilah adalah bentuk diagram sel daripada reaksi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Ini reaksi anoda, ion ya. Reaksi katoda adalah ion. Di sini bukan sel, di sini ion. Ya. Ion, reaksi ionnya. Ion dan ion. Di ion Zn2+ dan ion Cu2+. Sampai di sini dapat dipahami. Inilah adalah reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut. Nah, sekarang kita lihat bahwa banyaknya arus listrik yang dihasilkan dari kedua elektroda di atas dapat ditentukan besarnya dengan menetapkan potensial elektroda masing-masing logam atau unsur yang bereaksi seperti Zn dan Cu. Hanya saja potensial elektroda suatu zat tidak mungkin dia berdiri sendiri. Jadi potensial yang dihasilkan dari suatu zat ini dia tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi harus ada patokan yang menjadi standar sebagai elektroda standar yang digunakan, yaitu elektroda hidrogen. Kenapa elektroda hidrogen? Karena elektroda hidrogen potensial selnya adalah 0 jika diukur pada kadar standar, sehingga didapatkanlah potensial reduksi dari beberapa logam. Nah, ini adalah potensial reduksi dari beberapa logam. Nah, di sini kita ketahui bahwa potensial reduksi dari logam Zn atau laturan Zn4, dia potensial reduksi adalah min 0,76. Dan Cu adalah di sini mana Cu atau tembaga, ini dia Cu, potensial reduksinya adalah plus 0,34. Jadi kalau kita buat potensial sel standarnya, potensial sel standar Zn ya, sel Zn itu adalah min 0,76 volt. Sedangkan potensial sel standar Cu itu adalah plus 0,34. Nah, seperti kita ketahui, untuk menentukan harga S sel dari kedua larutan tersebut adalah dengan menggunakan rumus ini. E0 sel katoda kurang E0 sel anoda, atau E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Jadi kita buat di sini. Ya, rumusnya E sel berarti E0 sel katoda kurang E0 sel anoda, atau N0 sel reduksi kurang N0 sel oksidasi. Nah, kita lihat yang katoda tadi apa? Yang katoda adalah Cu. Ini terjadi pada katoda. Ini adalah katoda. Ya. Karena ini adalah reaksi reduksi, sedangkan ini adalah reaksi oksidasi, sehingga E0 sel reduksi adalah plus 0,34 kurang min 0,76, sehingga didapat plus 0,34 plus 0,76, sehingga didapat 1,1 volt. Oke, ini dia. Ini kalau dibuat secara perhitungan berdasarkan potensial sel reduksi dari beberapa larutan dari logamnya. Ini dapat kita lihat di sini. Ini dasarnya seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana?
Data ini dapatnya adalah ya, data ini dapatnya dari nih reaksi-reaksi ini. Nih pada reaksi ini kita mencari potensial sel logamnya dengan menggunakan potensial sel standar, yaitu hidrogen, karena potensial sel standar hidrogen adalah 0. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal. Misalkan potensial sel diketahui, ini saya hapus dulu, perhatikan semua. Nih, bagaimana cara menentukan potensial sel standar? Perhatikan, jadi dapat kita cari bahwa potensial sel standar dari Zn dengan Cu adalah 1,1 volt. Ini berdasarkan teori hitungannya. Kalau berdasarkan eksperimennya seperti ini, berarti sudah sama. Kalau secara teorinya seperti ini. Oke, nah, sekarang kita lanjut. Jika diketahui potensial sel standar dari misalkan Al, kita ambil potensial standar Al. Potensial sel standar Al adalah, kita lihat di sini, min 1,66, min 1,66 volt. Sedangkan potensial standar Ni, kita ambil Ni di sini adalah min 0,25. Potensial sel standar Ni adalah apa tadi? Ni 0,25. Ni adalah min 0,25. Berapakah potensial sel dari larutan tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Untuk menentukan potensial selnya, kita ingat rumusnya. Potensial sel dari reaksi tersebut adalah E0 sel reduksi kurang E0 sel oksidasi, atau E0 sel katoda kurang E0 sel anoda. Nah, katoda kan terjadi reaksi reduksi, anoda kan terjadi reaksi oksidasi. Nah, sekarang perhatikan, manakah yang mengalami oksidasi dan manakah yang mengalami reduksi. Nah, perlu kita ketahui untuk mengerjakan soal ini, kita lihat potensial selnya. Nah, potensial sel yang paling besar itu merupakan potensial sel reaksinya akan menghasilkan reaksi reduksi. Nah, sekarang kita bandingkan. Potensial sel aluminium adalah min 1,66, sedangkan potensial nikel adalah min 0,25. Nah, mana yang paling besar? Aluminium dengan Ni. Nah, kalau kita lihat Ni yang paling besar, maka Ni dia akan mengalami reduksi, ya. Jadi bisa kita menghitung potensial selnya berdasarkan potensial sel standarnya. Jika potensial sel standarnya dia lebih besar dibandingkan dengan potensial sel standar yang lain, maka dia akan mengalami reduksi. Sedangkan Al, karena potensial selnya lebih kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Maka dapat kita hitung di situ. Mana sel yang mengalami reduksi, yaitu Ni, berarti E0 sel Ni dikurang E0 sel Al. Maka kita buat di sini min 0,25 kurang min 1,66 volt. Jadi berapa? Min 0,25 kurang min 1,66. Maka hasilnya akan menghasilkan min 0,25 plus 1,66. Berapa? Maka hasilnya akan positif.
ya maka hasilnya akan positif. Jadi positif berapa? Coba kita hitung lagi. Ya. Yaitu plus 1,41 volt. Ini dia. Nah, ini dia yang disebut dengan potensial sel. Jadi untuk menentukan potensial sel bisa kita melalui eksperimen atau menggunakan cara teoritis. Syaratnya harus mengetahui potensial sel reduksi standarnya, sehingga dapat diketahui harganya positif 1,41. Nah, reaksi yang harganya positif 1,41 ini disebut dengan reaksi spontan. Ya, jadi reaksi ini adalah reaksi spontan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami proses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.